Ketika orang tua merasakan dahi anaknya panas, panik adalah hal yang wajar. Ketakutan itu berasal dari cinta dan keinginan untuk melindungi, tapi bisa mengaburkan penilaian. Ingat, demam biasanya adalah tanda tubuh sedang melawan infeksi, bukan bahaya itu sendiri. Kuncinya adalah tetap tenang, mencari informasi, dan tahu kan harus bertindak. Panduan ini akan membantu Anda memahami demam, apa yang harus dilakukan di rumah, dan kapan harus memanggil dokter. Demam adalah peningkatan suhu tubuh sementara, biasanya di atas 38,1 Vera. Ini adalah cara tubuh melawan infeksi, membuat kuman lebih sulit bertahan hidup. Angka tidak terlalu penting dibandingkan bagaimana anak Anda bertingkah. Kewaspadaan dan hidrasi lebih penting daripada angka di termometer. Demam tinggi tidak selalu berarti penyakit serius, dan demam ringan kadang bisa menandakan sesuatu yang lebih. Fokus pada kondisi keseluruhan anak Anda, bukannya voice. Kebanyakan demam pada anak disebabkan oleh infeksi virus, pilek, flu, atau sakit perut. Infeksi bakteri seperti infeksi telinga atau radang tenggorokan lebih jarang terjadi, tapi bisa lebih serius. Vaksin bisa menyebabkan demam ringan dan singkat, ini normal. Jarang, demam bisa disebabkan oleh pakaian yang terlalu tebal atau kondisi yang mendasari. Mengetahui kemungkinan penyebab membantu Anda merespons dengan tepat. Pemeriksaan suhu yang akurat sangat penting. Untuk bayi di bawah 3 tahun, gunakan termometer rektal. Untuk anak yang lebih besar, termometer oral, telinga, atau dahi bisa digunakan. Selalu ikuti petunjuk alat dan bersihkan termometer setelah digunakan. Hindari termometer merkuri, tidak aman. Catat suhu, waktu, dan metode untuk dokter Anda jika diperlukan. Konsistensi dalam pengukuran membantu melacak perjalanan demam. When your child isn't feeling well, it's crucial to observe their overall condition. Don't just focus on the fever number. Pay close attention to their behavior and general appearance. Are they alert and responsive to you and their surroundings? Are they engaging in activities, even simple ones, with some level of enthusiasm? Are they drinking fluids adequately? A child who is still drinking, even if it's just small sips, is generally in better shape than one who refuses to drink anything at all. Look for accompanying symptoms that might provide clues about the underlying cause of their discomfort. Symptoms such as a persistent cough, a runny nose with discolored mucus, an unexplained skin rash that could indicate an allergic reaction or infection, episodes of vomiting or diarrhea, or frequent pulling at the ear, which could be a sign of an ear infection, can all provide valuable information. Dehydration is always a significant concern, especially in young children. Be vigilant for signs of dehydration, such as a dry mouth, a decrease in saliva, reduced tear production when crying, meaning they are producing very few tears, and a noticeable decrease in the frequency of urination. Fewer wet diapers than usual is a red flag. In infants, pay attention to the fontanelle, the soft spot on the top of their head. A sunken fontanelle or very few wet diapers warrants immediate attention and consultation with a healthcare professional. Trust your instincts as a parent. You know your child best. If your child seems off or not quite right, even if you can't pinpoint exactly what's wrong, don't dismiss your gut feeling. Your observations of your child's overall condition are often more valuable than relying solely on a fever reading. A child with a low-grade fever, who is otherwise active and playful, may not be as concerning as a child with no fever who is lethargic and unresponsive. Keep a detailed record of all symptoms you observe, including when they started, how often they occur, and anything that seems to make them better or worse. This information will be invaluable when you speak with your pediatrician or other healthcare provider. Demam bisa menjadi hal yang menakutkan, terutama ketika menyerang anak-anak. Dalam banyak kasus, demam adalah respons alami tubuh terhadap infeksi dan bisa diatasi dengan perawatan di rumah. Namun, ada beberapa situasi demam yang mengindikasikan bahwa ini adalah keadaan darurat medis yang memerlukan perhatian segera. Sangat penting untuk mengetahui kapan harus mencari bantuan medis profesional untuk memastikan kesehatan dan keselamatan anak Anda. Demam pada bayi di bawah 3 bulan, sistem kekebalan tubuh mereka belum sepenuhnya berkembang, sehingga demam bisa menjadi tanda infeksi serius. Oleh karena itu, segera pergi ke dokter atau unit gawat darurat jika bayi Anda mengalami demam. Jangan tunda, karena penanganan yang cepat sangat penting.
Selain itu, cari bantuan jika anak Anda mengalami gejala-gejala yang mengkhawatirkan bersamaan dengan demam. Misalnya, leher kaku, sakit kepala parah yang tidak mereda dengan obat pereda nyeri, kesulitan bernapas, yang bisa ditandai dengan napas cepat, cuping hidung kembang kempis, atau retraksi dinding dada, ruam baru yang menyebar dengan cepat, kejang, yang bisa berupa gerakan menyentak tak terkendali, atau kehilangan kesadaran, atau sangat sulit dibangunkan, menunjukkan tingkat kesadaran yang menurun dan memerlukan evaluasi medis segera. Tanda-tanda dehidrasi parah, tubuh kehilangan cairan lebih cepat daripada yang bisa digantikan, seperti tidak buang air kecil dalam waktu yang lama, mulut kering dan lengket, mata cekung, yang menunjukkan kekurangan cairan yang signifikan, membutuhkan perawatan darurat untuk mencegah komplikasi serius. Percayai insting Anda. Anda mengenal anak Anda lebih baik daripada siapapun. Jika anak Anda terlihat sangat sakit, lebih dari sekadar demam biasa, bertindaklah cepat dan jangan ragu untuk mencari bantuan medis. Jangan menunggu gejala memburuk, karena penundaan bisa memperburuk kondisi dan mempersulit pengobatan. Jika ragu tentang tingkat keparahan demam atau gejala yang menyertainya, hubungi dokter anak Anda untuk mendapatkan saran dan panduan yang tepat, atau pergi ke unit gawat darurat terdekat untuk evaluasi dan perawatan lebih lanjut. Keselamatan dan kesehatan anak Anda adalah prioritas utama. Jika demam anak Anda bukan keadaan darurat, fokuslah pada kenyamanan. Pastikan mereka terhidrasi dengan air, ASI, atau larutan rehidrasi oral. Pakaikan pakaian tipis dan jaga ruangan tetap sejuk. Gunakan acetaminophen atau ibuprofen untuk ketidaknyamanan. Dosis berdasarkan berat badan, bukan usia. Jangan pernah memberikan aspirin kepada anak-anak. Mandi spons dengan air hangat bisa membantu, tapi hindari air dingin atau gosokan alkohol. Jangan foyat ben aktuin takis nang, yaun jintiraj pridviadebe. Mitos tentang demam menyebabkan kekhawatiran yang tidak perlu. Demam akibat infeksi hampir tidak pernah menyebabkan kerusakan otak. Anda tidak perlu menurunkan demam kecuali anak Anda merasa tidak nyaman. Jika obat tidak menurunkan demam, itu tidak selalu berarti sesuatu yang serius. Tumbuh gigi tidak menyebabkan demam tinggi. Cari penyebab lain jika suhu bayi Anda di atas 38 Celcius. Fokus pada kesejahteraan keseluruhan anak Anda, bukan yang kesit. Setelah demam mereda, tubuh anak Anda mungkin terasa lemas dan kelelahan. Mereka membutuhkan istirahat ekstra untuk memulihkan energi yang terkuras selama sakit. Biarkan mereka tidur lebih lama dari biasanya dan hindari aktivitas yang berat. Istirahat yang cukup adalah kunci utama dalam proses pemulihan. Berikan anak Anda waktu untuk memulihkan kekuatan secara bertahap. Jangan terburu-buru untuk kembali ke rutinitas normal. Biarkan mereka bermain dengan tenang dan melakukan aktivitas ringan yang mereka nikmati. Perhatikan tanda-tanda kelelahan dan pastikan mereka mendapatkan istirahat yang cukup di antara aktivitas. Sangat penting untuk menunggu setidaknya 24 jam setelah demam benar-benar hilang tanpa bantuan obat penurun panas. Ini memastikan bahwa tubuh anak Anda benar-benar bebas dari virus atau bakteri penyebab demam dan mengurangi risiko penularan kepada orang lain. Setelah masa 24 jam bebas demam, barulah anak Anda dapat kembali ke sekolah atau tempat penitipan anak. Hal ini penting untuk mencegah penyebaran penyakit di lingkungan sekolah dan melindungi anak-anak lain yang rentan. Pastikan anak Anda merasa benar-benar sehat dan berenergi sebelum kembali beraktivitas. Salah satu cara terbaik untuk mencegah penyebaran penyakit adalah dengan mencuci tangan secara teratur dan menyeluruh. Ajarkan anak Anda teknik mencuci tangan yang benar, menggunakan sabun dan air selama minimal 20 detik. Pastikan anak Anda mendapatkan vaksinasi yang mutakhir sesuai dengan jadwal yang direkomendasikan oleh dokter. Vaksinasi adalah cara yang efektif untuk melindungi anak Anda dari berbagai penyakit menular yang berbahaya. Dengan menjaga kebersihan dan mendapatkan vaksinasi yang lengkap, Anda membantu mencegah penyakit di masa depan dan menjaga kesehatan anak Anda. Pencegahan adalah kunci untuk hidup sehat dan bahagia. Dorong kebiasaan sehat sejak dini untuk membangun fondasi kesehatan yang kuat bagi anak Anda. Kebiasaan sehat ini akan membantu mereka tumbuh dan berkembang dengan optimal. Pastikan anak Anda mendapatkan makanan yang baik dan bergizi seimbang, tidur yang cukup setiap malam, dan aktivitas fisik yang teratur. Aktivitas fisik dapat berupa bermain di luar rumah, berolahraga, atau mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang mereka sukai. Selama masa pemulihan,
Berikan kenyamanan dan jaminan kepada anak Anda. Tunjukkan bahwa Anda peduli dan siap membantu mereka melewati masa sulit ini. Sakit bisa menjadi pengalaman yang menakutkan bagi anak-anak, terutama jika mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Jelaskan kepada mereka dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Ingatlah untuk menjaga diri Anda juga. Merawat anak yang sakit bisa sangat melelahkan, baik secara fisik maupun emosional. Jangan ragu untuk meminta bantuan dari keluarga, teman, atau profesional jika Anda membutuhkannya. Memiliki sistem dukungan yang kuat akan membuat proses merawat anak menjadi lebih mudah. Orang tua yang tenang dan sabar akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak yang sakit. Dengan dukungan dan perawatan yang tepat, anak Anda akan pulih lebih cepat dan kembali beraktivitas seperti biasa. Dengan pengetahuan yang cukup dan dukungan yang memadai, Anda dan anak Anda dapat menangani demam dan penyakit lainnya dengan percaya diri dan efektif. Ingatlah bahwa Anda tidak sendirian, dan selalu ada sumber daya yang tersedia untuk membantu Anda.